Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi belajar kitab Hakim-Hakim, masih awal-awal ini ya. Di bagian yang ketiga, kata kunci Hakim-Hakim masih ingat? Kegagalan ya. Kegagalan manusia untuk taat kepada Tuhan. Nah kalau Hakim-Hakim di bawah teokrasi, apa itu? Di bawah Allah yang memerintah ya. Allah memerintah langsung melalui nabi-nabinya, melalui hakim-hakimnya. Tapi orang Israel gagal. Sama seperti kita ya. Jujur aja kalau ditanya seberapa banyak kita taat sama Tuhan, banyak gagalnya itu. Ayat kuncinya Hakim-Hakim ada dua ayat yang sama persis. Pasal 17 ayat 6 dan pasal 21 25. Kita baca 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita sekarang masuk pada Hakim-Hakim bagian yang kedua. Ya, sambil mengingat ya, kegagalan di bawah teokrasi, ada pekerjaan yang tidak mereka selesaikan. Apa itu? Mengalahkan musuh-musuh yang di sekitar mereka. Ya, itu pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang kelima, kemerosotan, dan ini bicara penyebab kenapa ada siklus dosa yang berputar-putar dalam kehidupan mereka. Mereka tinggal bersama orang Kanaan. Lalu ada pembebasan oleh hakim-hakim dan mereka membutuhkan monarki, ini disiplin, kutukan, siklus dosa, perang melawan Kanaan. Dan ini bicara tentang kerusakan moral, kondisi siklus dosa, hidup seperti orang Kanaan. Ya, lokasi ditulis di Kanaan dan waktunya sekitar 340 tahun. Nah, minggu kemarin kita lihat ketidaktaatan secara militer, dan hari ini kita melihat tentang ketidaktaatan secara rohani. Ingat ya, sambil mengingat ini fokus kita hari ini, tapi juga sebelahnya nanti ya. Nah sebelum Yosua pamit, sesudah Yosua membagi tanah warisan itu, dan di tahun-tahun terakhirnya Yosua sudah mengingatkan, bangsa-bangsa di sekitarmu itu harus ditumpas. Dan musuh-musuh yang masih tersisa di masa zaman Hakim-Hakim ya, ada Edom, ada Moab, ada Amon, ada orang Amori, ya, ada orang Mesopotamia, ada orang Sidon, ya, Amalek, lalu orang Filistin, orang Yebus, orang Hewi, orang Feris, orang Kanaan, orang Amori ada di situ, orang Fenisia yang di utara itu Sidon. Begitu banyak, tapi mereka nggak taat, ya. Itu bagian yang pertama kemarin. Ya kita lihat ya. Sudah dapat tanah warisan, menolak mempercayai Tuhan, menyelesaikan pekerjaan membersihkan jatah mereka dari bangsa penyembah berhala. Nah, kita sudah cukup kuat, kita pemilik, kita tuan di sini, mereka budak kita, dan mereka berpuas diri dan seperti itulah. Nah, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai ke 5 bicara soal ketidaktaatan. Yang pertama militer, sekarang rohani. Jadi bagian kedua ini masih bagian pendahuluan ya. Jadi Hakim-Hakim pasal 1, pasal 2 itu bicara pendahuluan. Saya sudah menjelaskan ketidaktaatan, kegagalan dalam militer, nyambung kegagalan rohani. Nah, sebetulnya idenya sama ya dalam kehidupan kita ya. Kalau kita lihat, kalau kita nggak taat sama Tuhan, maka itu akan berimbas semua sendi-sendi kehidupan kita itu seperti itu. Bayangkan ya, mereka itu sama seperti kita. Nah, kadang-kadang kalau sudah diberkati, melupakan yang memberkati itu. Waktu susah minta-minta sama Tuhan, waktu susah doa-doa sungguh-sungguh, waktu susah setia sama Tuhan. Tapi kalau hidup sudah lancar, semuanya diberkati, lupa sama Tuhan. Dan pasal 2 ini menjelaskan tentang latar belakang apa? Perjanjian Tuhan. Ya, itu Hakim-Hakim pasal 2 itu ya. Pasal 2 ayat 1, baca 2, 3. Lalu malaikat Tuhan
pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, lalu dan kubawa ke negeri yang aku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Wow. Lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal. Dan di Gilgal itu ada tempat namanya Bokim. Lalu mengingatkan, kamu sudah kutuntun keluar dari Mesir. Aku kasih berkat tanah perjanjian. Itu sumpahku dan aku tidak membatalkannya. Nah, di pasal 2 ayat yang pertama ini bicara soal malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, malak Yahweh. Nah, yang dipakai kata itu muncul. Kalau dengar malak Yahweh berarti malaikat Tuhan ini bukan sekedar malaikat biasa. Kalau kita sedikit memikirkan ya, malaikat. Oh, itu pesuruh, utusan. Malak ya, utusan Tuhan, pesuruhnya Tuhan. Tapi ini teofani, apa itu? Penampakan pribadi kedua dari Tritunggal. Ingat ya, Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, lalu Roh Kudus. Ini pribadi yang kedua, teofani. Kok bisa? Ingat ya, Yesus inkarnasi 2000 tahun lalu di Bethlehem. Tapi ini bicara lebih jauh lagi. Dia menampakkan diri kepada manusia dalam rupa wujud jasmani yang bisa dilihat. Apa itu? Seringkali dalam bentuk malaikat, dan disebut Alkitab malaikat, malak Yahweh, malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semuanya seperti itu ya. Tapi ingat, bahasa Ibrani tidak ada huruf besar, huruf kecil, semuanya sama seperti itu. Jadi kalau melihat teofani, Yesus Kristus menampakkan diri kepada manusia di Alkitab kita, itu bukan hanya di sini di kitab Hakim-Hakim. Yesus menampakkan diri, dia bicara kepada Hagar, dia bicara juga kepada Abraham, dia bicara juga kepada Musa, dan juga bicara kepada Yosua. Kalau ini dalam rupa panglima bala tentara Allah. Nah, sesudah pasal 2 ini bicara juga pada masa Hakim dan bicara juga kepada orang tua Simson. Jadi coba sedikit memikirkan ya, gini. Orang Israel orang bilang in trouble, sedang masalah, nggak taat sama Tuhan. Ntar lagi mau dihukum Tuhan. Seharusnya Tuhan biasanya utus nabi, ya, atau utus hakim, nggak didengerin. Tua-tua nggak didengerin. Oke, malaikat biasa nggak mau dengar. Mungkin ini kalau kita bisa bayangin ya, Tuhan turun tangan sendiri. Oh, ini keras sekali ya. Jadi malaikat Tuhan ini disebut ilahi karena dipanggil Tuhan. Jelas sekali situ. Punya atribut Allah, punya hak prerogatif Allah. Dan kiasan perjanjian baru itu menolong ya. Siapa itu? Yesus Kristus. Wah, ini situasinya gawat dan genting betul-betul seperti itu. Nah, malaikat Tuhan ini datang ke Gilgal. Nah, kalau dengar kata Gilgal, balik lagi yang ikut belajar kitab Yosua, begitu orang Israel masuk menyeberang sungai Yordan, belum sampai Yeriko, begitu pos yang pertama mereka berhenti di mana? Di Gilgal. Langsung nyantol itu. Jadi prioritas begitu menyeberang, begitu masuk tanah Kanaan, bukan latihan perang, bukan persiapan perang, bukan kumpulkan amunisi, tapi persiapan rohani. Rombongan ini 40 tahun belum disunat, bikin perjanjian sama Tuhan. Wow. Jadi ini nilainya ya, kitab Hakim dan kitab Yosua itu podo, persis. Yosua nuansanya meriah kemenangan, Hakim nuansanya kekalahan yang seperti itu. Ya, ini saya ambil dari kitab Yosua ya. Israel masuk di Gilgal. Nah,
Ini tiruan batu yang disusun, batu peringatan itu sesudah mereka menyeberang. Ayo kita lihat klipnya ya. Sep, sudah oke klip? Oke. Bayangkan 2 juta orang berkumpul di sini. Waktu kali pertama kali menyeberang, mereka bersyukur 40 tahun perjalanan dan sekarang menginjak tanah perjanjian. Itu kitab Yosua. Dan sekarang yang situasi yang sama, Tuhan datang waktu mereka sudah memiliki negeri itu. Dan di sini Yosua membuat pisau dari batu lalu disunatnya mereka. Makanya disebut ini bukit kulit katan seperti itu. Tanda sunat itu mereka masuk ke dalam perjanjian. Ya, biasanya dilakukan tiap anak laki-laki umur 8 hari. Makanya Yesus dibawa ke Betala pada umur 8. Ya, karena disunat seperti itu ya. Kalau tidak bersunat berarti saudara bukan orang kafir. Berarti saudara orang bukan Israel waktu itu. Berarti orang kafir. Itu generasi Israel yang pertama kali masuk ke Kanaan dan disunat di sini. Kalau kita membicarakan persis di awal Hakim-Hakim, Tuhan Yesus dalam rumah malaikat datang ke Gilgal, kumpulin semua orang di situ. Ingetin apa? Perjanjiannya. Kamu sudah diberkati, kamu lupa sama perjanjianku. Prioritasnya itu. Nah, apa prioritas kita? Jadi ngingetin kembali ke belakang. Ngapain sih Tuhan berkati kamu di sini? Kenapa kita sampai di titik ini seperti ini? Ini seperti ajakan Tuhan untuk restart ulang. Ya. Mulai lagi dari awal. Wow, saya rasa ini ayat ini satu ayat saja bisa dipahami seperti itu ya. Wow. Berarti Tuhan itu masih sayang sama orang Israel. Next. Pasal 2 ayat 2, bukan pasal 1, 2, 3. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Perhatikan ya, ini generasi berikutnya. Kayak gini ya, kita ini bapak-bapak yang mulai masuk negeri Kanaan masih muda, 20, 30, 40, perang. Ya, 15 tahun, 18 tahun tempat sampai. Lalu kita masih 15 tahun lagi di negeri dan kita sudah tua, lalu kita meninggal. Lalu tinggal anak kita, generasi berikutnya sudah dewasa. Tapi generasi berikutnya ini sudah nggak taat. Nah ini penting buat kita ya. Kenapa kita disuruh oleh Tuhan kalau ibadah bawa anak-anak dibawa ke gereja. Dari kecil dididik untuk taat. Gak pernah tinggalkan Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi Tuhan katakan, papamu dulu ngikut perjanjian dengan aku. Tapi kamu sekarang gak taat. Kamu bikin perjanjian sama orang Kanaan. Padahal yang ngasih negeri mereka ini aku. Nah makanya sebagai konsekuensi akibat dosa mereka gak taat. Tuhan bilang, aku cabut pertolongan Tuhan. Aku cabut berkatku, aku cabut berkat penaklukan itu. Bantuan ilahi. Kesalahan mereka yang pertama, perkawinan campur. Kalau ingat ya, disuruh memusnahkan dan mereka jadi jerat. Jangan kawin-mengawinkan. Tapi karena mereka mengawinkan, akhirnya toleransi mulai muncul. Imannya toleransi, agamanya toleransi.
Bahkan lebih jauh lagi, mereka ikut karena kawin mengawinkan, akhirnya ikut partisipasi dalam penyembahan berhala. Enggak ikut kok, saya cuma datang, saya cuma lihat. Kenapa? Ya karena anaknya ada di situ. Dan ketidaktaatan ini menimbulkan murka Tuhan. Serangkaian kitab Hakim-Hakim bicara penghukuman. Ini cerita penyembahan berhala di masa Hakim-Hakim yang jadi siklus mereka. Ayat 4 dan 5. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 4 dan 5. 2, 3. Segera malaikat Tuhan mengucap firman itu kepada seluruh Israel. Menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamakan Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Nah, Bokim itu bahasa Ibrani ya. Orang yang menangis artinya seperti itu. Tapi kita tidak tahu lokasinya di mana. Karena Gilgal itu kan cukup besar ya. Datang di Gilgal, tempat itu ada Bokim. Ada yang berkata itu ada pohon penangisan, ada yang berkata begitu. Tapi nggak tahu karena ini kan peristiwa hampir 3.400 tahun yang lalu seperti itu. Hanya Gilgal yang diketahui seperti itu. Nah, memang kita lihat ya responnya bangsa Israel. Tangisannya ini bukan bertobat. Nah itu, ingat ya. Hanya menonjolkan dan menyisakan tempat itu jadi terkenal. Namanya Bokim. Ini bukan tangisan pertobatan. Kenapa tidak bicarakan pertobatan sejati? Ya ini seperti ini ya. Kita ini kadang-kadang ambil Tuhan tuh, oh, Tuhan. Lalu kita habis sembahyang terus nangis lego. Ya, mau doa pribadi, mau doa apa saja ya, pulang lego. Ada. Jangan berpikir kita bertobat, saudara. Serius. Hampir sama seperti Israel. Kenapa? Nangisnya itu nangis sedih. Kayak Yudas. Nangis tapi bunuh diri. Nangis seperti Israel tapi gak tobat. Kenapa? Jatuh bangun lagi. Ingat respon Israel lalu memberikan pengorbanan. Kenapa? Ya cuma ritual. Bukan ekspresi dari iman mereka yang sejati. Saya cari gambar dan ketemu gambar ini bagus sekali tuh. Kadang juga sama, kita juga sama. Air mata apa? Air mata buaya. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Saya membayangkan ya. Air mata buaya itu. Tapi karena Tuhan juga belas kasihan sama kita ya, percuma tak tolong, ditolong nggak dulu itu wah kelihatannya berubah gitu ya. Ntar lagi balik gitu lagi. Tuhan aku nanti Tuhan, aku mau setia Tuhan, jujur Tuhan, aku mau setia, aku sungguh-sungguh Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Wes ditolong Tuhan, jatuh lagi dalam dosa. Nah itu waktu yang membuktikan kita punya komitmen sungguh apa enggak itu. Ya. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, kata Tuhan. Aku rombel katanya gitu saudara ya. Mungkin saya membayangkan kalau jadi Tuhan itu kesal juga ya menghadapi kita seperti itu ya. Oke, balik lagi di sini sekarang ya. Agak cepat ini tadi sudah diterangkan. Ingat, nah sekarang sesudah ketaatan rohani, kita masuk dalam bagian ini. Mulai masuk pasal 2 sampai pasal 3 ayat 6. Intro, ayatnya panjang. Saya berusaha untuk merangkumnya sampai ini selesai ya. Ini bicara soal pendahuluan, jadi pendahuluan bagian ini bagian mana dijawab. Kenapa ada orang non Yahudi yang masih tinggal di Kanaan? Memang sudah diterangkan sebelumnya ya. Tapi pasal 2 ini seperti pengulangan tapi dalam bentuk sastra. Jadi kalau kita baca itu di pasal 1 kan ada, kok dibalik lagi pasal 2, pasal 3 ini ya. Nah, itu. Pasal 1 cerita sejarahnya, pasal 2, pasal 3 membentuk sastra siklusnya itu loh.
Pola berulang seperti itu. Nah, konsekuensi melanggar perjanjian Tuhan seharusnya mereka mengusir dan membinasakan. Tapi karena tidak mau taat, digeruduk. Israel dikepung musuh-musuhnya dan Tuhan biarkan mereka ditindas dulu. Ya, sudah bertobat. Makanya kadang-kadang ini yang saya temukan ya, minggu depan Israel di zaman Otniel, hakim yang pertama, agen 001 Otniel, dia diangkat Tuhan, tapi Israel ditindas musuhnya 8 tahun. Saya sedikit membayangkan ya, tahun pertama aja belum sadar, tahun kedua mulai tahun ketiga mungkin, ini sedikit membayangkan dramatisir ya, Israel, aduh Tuhan, tolong Tuhan, ampuni Tuhan, kata Tuhan tak biar di 5 tahun lagi. Loh itu benar itu, setelah 8 tahun ditindas, baru Tuhan bangkitkan. Nah itu caranya Tuhan itu. Jadi kadang-kadang kita katanya, aku sembahyang sungguh-sungguh loh sama Tuhan, kok gak dijawab. Ya karena Tuhan lihat kita seperti itu ya. Nah, diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena dewa palsu, ada Baal, ini Dagon, dak itu ikan ya, manusia kepala ikan itu manusia ikan ya, Astoret. Ingat ayat kuncinya, relativism. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Relativisme itu kebenaran yang tidak selalu benar. Itu kan katanya Tuhan, itu kan dulu, itu kan kata Alkitab, itu kan katanya pendeta. Ya, itu. Ya, karena kita menganggap kebenaran itu milik kita, bukan miliknya Tuhan ya. Nah sejarah 3 abad, jadi ini 340 tahun. Itu disimpulkan seperti ini. Yang pertama, orang Israel berdosa, memberontak, mengikat perjanjian dengan orang Kanaan, membiarkan anak-anak mereka kawin, ya. Lalu karena kawin toleransi ikut penyembahan berhala, murtad sama Tuhan. Makanya disebut berzina rohani, meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya yang kedua, mereka diserahkan ke dalam tangan musuh. Nah, ini yang menarik ya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, dipakai kata abad, mengabdi. Tapi diperhamba musuh-musuh, dipakai juga kata abad. Nah pilihannya mau abad sama Tuhan atau abad sama musuh. Ya karena pilihannya nomor 1 berdosa, ya dibiarkan menghamba kepada bangsa asing. Sebagai apa? Pembalasan Tuhan. Dibiarkan apa? Mengalami penjajahan. Karena menolak. Lalu yang ketiga, doa. Kata Tuhan, biano saja. Dibuktikan dulu pertobatannya. Nah, kalau tidak tahan, marah sama Tuhan. Mana Tuhan itu, janjinya itu kayak apa? Ingat ya, Tuhan itu tidak bisa dipaksa ya. Nah ini seperti kalau ya, saya kan punya cucu sekarang ya. Cucu kalau tantrum, apa itu tantrum itu ya? Kesot, dilihat aja guyu ketawa. Ini ada cili opo aja. Betul ya? Karena kita sudah melewati itu semuanya seperti itu. Nah sesudah itu Tuhan berikan keselamatan, pembebasan militer, memulihkannya. Hakim dipilih, diangkat, dibangkitkan, dikasih roh kuasa Roh Kudus. Perang, bang lah musuh. Habis itu situasi tenang, damai. Tuhan, aku senang Tuhan, beristirahat itu. Habis itu damai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Wah Tuhan terima kasih. Wah, mari diberkati. Lupa Tuhan lagi. Polanya berulang. Ya, ini seperti hidup kita ya. Ini siklus pengulangan di hakim-hakim. Orang Israel berdosa, dia berbudak musuh-musuhnya. Lalu mereka doa sama Tuhan, Tuhan bangkitkan penyelamat. Ceritanya singkat ya. Masa tenang, damai.
berdosa lagi. Muter terus ceritanya seperti ini. Itu cerita hakim-hakim. Tapi siklusnya muternya bukan tetap. Nah, kita kan bilang ada roda kadang di atas kadang di bawah. Ini down roll. Muternya tuh turun, tambah turun. Dimulai dari Otniel itu ya. Turun tambah Ehud, Barak, Gideon ya, sampai yang terakhir Simpson. Sekarang sedikit membayangkan ya, kalau bicara kira-kira zaman hakim-hakim ini berapa lama? Nah, kalau diperhitungkan dari zaman Musa sampai penobatan Saul ada 480 tahun ya. Tambahin 40 tahun memerintah, tahun memerintah berarti 400 tahun seperti itu. Dibayangkan ya, dikurangin. Berarti kalau dihitung angka hakim-hakim ditambah musuh Israel, berarti itu 510. Ya bisa gini ya, Aram menjajah 80 tahun, lalu cerita berikutnya kan ini menjajah 38 tahun, ini menjajah sekian puluh tahun. Nah, kok ceritanya kok tahunnya dihitungnya kok beda. Jadi kesulitan menempatkan tahun-tahun hakim-hakim. Gini, ini 1444 sebelum Masehi yang di ujung itu, ujung sebelah sana itu waktu mereka keluar dan 40 tahun mengembara. Itu kalau sampai kepada Daud memerintah 480. Tapi kalau di jumlah yang ceritanya hakim-hakim, saya balik lagi di sini, lebih dari 510. Nah, ngitungnya gimana itu ya? Kan hakim-hakim gak sampai zamannya Daud, nggak juga pada zamannya Saul memerintah. Ya, kalau cerita dari zamannya sebelum mereka Exodus, wah bisa 410. Tapi kalau misalnya bicara dari zamannya mereka mulai keluar dan 40 tahun lalu sampai mau masuk itu 360 tahun, dekat-dekat seperti itu. Nah, makanya agak susah ini ya. Maksudnya begini, ketika di jumlah penjajahannya, tahun durasinya agak susah dihitung. Makanya Mesopotamia ini cerita minggu depan, khususnya di Risataim, berkuasa menjajah 318 sebelum Masehi. Kalau sejarah dibuktikan sejarah persis. Simpson itu kira-kira 1049 sebelum Masehi. Beda 50 tahun sama Daud ya. Nah, ini berarti totalnya 332 tahun. Dijajah 144 14 tahun, damai 296 tahun. Totalnya 410. Kok enggak sama? Yang paling susah ini makanya masa ini bukan sejarah. Nah, ini pertanyaan banyak orang ya. Jawabannya sederhana. Memasukkan masa Israel dijajah dengan masa kepemimpinan hakim dan beberapa yang tidak dicatat. Tapi ini bisa dibantah orang. Jawaban yang paling utama sederhana. Yang tidak banyak diketahui orang. Ya, hakim ini memerintah di suku ini. Tapi jangan lupa di suku sana hakim itu juga memerintah. Jadi beda tempat. Kayak misalnya gini ya, kita ada hakim, saya cari orang ini ya, hakim si A memerintah Jawa Timur. Nah, sementara hakim si B memerintah di Jawa Barat. Nah, seperti itu ya. Ini tumpang tindih. Hanya ceritanya dibikin kronologis. Gini aja. Lihat ya. Samgar, Elon, Barak, Gideon, Tola, Yair, Abdon, Yefta, Abimelek, Deborah, Ehud, Simpson, Ebsan, Otniel. Ini tempat-tempat mereka semuanya. Nah, lokasi pelayanan hakim-hakim itu menolong beberapa hakim itu melayani bersamaan. Jadi waktunya tumpang tindih. Jadi jangan bingung. Ya, memang catatan Alkitab jika dihitung kronologis waktunya periode hakim 410 tahun. Tapi penyelidikan lebih lanjut memang tumpang tindih. Misalnya, nah ya. Jadi pemerintahan Yefta sampai Simpson itu tumpang tindih 40 tahun penjajahannya Filistin. Filistin kan penjajah. Nah, Yefta cerita 40 tahun, Simpson juga 40 tahun, tapi mereka memerintah bersama-sama. Berarti bukan 40 tambah 40, tapi mereka melayani bersama-sama di 40 tahun.
Sama persis dengan pelayanannya Eli dan Samuel. Nah dari sini kita paham, oh berarti Samuel kenal Imam Eli bagi saya. Ini gampang saja ya. Nah seperti ini ya, yang di tanda kurung itu. Jadi Ehud sama Samgar itu melayani bersama-sama. Setelah Ehud ada Deborah di situ, mulai di situ. Lalu ada cerita jeda waktunya di sini tentang Midian, seperti ini ya, timelinenya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah coba lihat di sini ya. Di sini ada Ebsan, ada Elon, ada Abdon. Nah, tapi di sini Imam Eli. Oh, di sini ada Samuel. Oh, tapi di sini juga ada Simpson. Saya mulai pikir, oh, berarti Samuel itu paling nggak kenal, dengar. Apa pernah ketemu? Nanti tanya di surga saudara ya. Kita enggak tahu ya, karena ceritanya seperti itu. Jadi kronologisnya kalau dilihat tumpang tindihnya itu seperti ini. Lihat ya, Otniel, Ehud, Deborah. Nah di sini, ya. Tapi Deborah di sini ada ceritanya Gideon, ada Abimelek, ada Toa, ada Yair. Nah, tapi di sini juga ada Samgar. Kita sedikit tahu ya. Di sini ada Gideon dan semuanya ya. Lalu di sini ada lagi siapa? Yefta, Ibsan, Elon, Abdon, tumpang tindih. Di bawahnya juga bersama-sama si Simpson. Nah di situ ada Imam Eli sama zamannya Samuel kecil. Oh, baru kita sadar, baru tahu seperti itu. Baru kita paham, oh berarti match ya. Kalau dihitung kronologis waktu, ini tambah ini, kurang ini, kok nggak sama? Nah, karena mereka melayani secara beda-beda tempat, tumpang tindih seperti itu. Jadi yang paling mudah kita pahami adalah informasi Alkitab itu yang di Hakim-Hakim fokus cerita. Jadi mereka bikin narasi sama kita, siklusnya. Bukan menentukan tahun-tahunnya, kronologisnya. Memang lama Israel dijajah musuh tidak selalu disebutkan. Ya ada yang tidak disebutkan. Tapi bagaimanapun juga kita tahu Alkitab itu akurat sekali. Kenapa? Tadi itu sudah dikatakan ya. Samuel, Saul hidup pada waktu yang sama. Sama seperti Simpson, Abdon juga memerintah tempat yang sama. Baik lagi. Tapi meskipun banyak hakim, mereka terus ya down spiral. Turun terus rohani mereka seperti itu. Kalau diumpamakan, lebih baik digambarkan seperti ini. Dosanya besar, kena luka tembak, dor. Pengobatannya pakai apa? Diplasterai, dipendek aja, cukup. Pengobatan ala kadarnya, pertobatan ala kadarnya. Nah, ini yang membuat kenapa hakim-hakim pada masa seperti itu. Jujur aja, stop. Ini sama kadang-kadang persis seperti kita. Kalau ditanya dengan jawab jujur. Berapa kalau kita melihat nilai iman kita, nilai ketaatan kita, nilai kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang dosa, masalah nggak kita beresin, kasih pendek saja.